Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang induktansi diri. Topik ini masih berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Mari kita perhatikan gambar di layar. Di sini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari sebuah baterai atau sebuah sumber GGL ya. Kemudian ada saklar, kemudian ada LED juga dihubungkan dengan kumparan. Ya, di sini dihubungkan secara paralel. Jika saklar ini ditutup, apa yang terjadi? Pasti lampu LED akan menyala ya. Kemudian jika saklar kembali dibuka, maka LED akan kembali padam. Tetapi yang menarik adalah ketika dilakukan secara berulang ya, saklar kembali ditutup, kemudian dibuka, ternyata LED tidak langsung padam, tapi masih dalam keadaan menyala, kemudian setelah itu padam. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada LED? Kenapa LED tidak langsung padam, padahal saklar sudah dibuka? Pada saat saklar ditutup ya, di sini ada arus yang mengalir pada kumparan yang berada di atas ini. Jika ada arus yang mengalir pada kumparan, otomatis akan terjadi medan magnet yang dialami oleh kumparan ini ya. Jika kita masih ingat medan magnet induksi ya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sudah lalu, kita masih ingat persamaan dari Biot-Savart ya, medan magnet yang terjadi pada kumparan atau solenoida, B-nya itu sebesar apa? Sebesar mu0 ya, mu0 dikalikan N itu adalah jumlah litan, dikalikan I dibagi dengan L. Dengan L itu adalah panjang dari solenoidanya ya, atau kita bilang saja di sini L. Oke, kemudian kita tahu pada saat saklar diputus, jadi ya akan terjadi perubahan flux magnet yang terjadi di kumparan ini ya. Sedangkan kita juga tahu bahwa flux magnet itu besarnya sebesar perkalian dot vektor antara B di sini B dot A ya. Sehingga nanti kita dapatkan flux sama dengan B dikalikan A dikalikan cos theta, dengan theta adalah sudut antara medan magnet dengan gaya normal ya, dengan normal bidang kumparannya. Jadi di sini kalau di sini misalnya ini adalah garis gaya magnetnya ya. Nah, misalnya garis gaya magnet arahnya juga sama ke arah sana ya, sejajar, maka nanti theta akan sama dengan 0 sehingga nanti kita dapatkan nanti kalau tetanya sama dengan 0, cos 0 adalah 1 sehingga flux sama dengan B dikalikan A. Oke, kemudian dari hukum Faraday kita dapatkan bahwa GGL induksi itu nilainya sebesar minus N dc d flux dt ya, d flux dt. Nah, jika kita uraikan lagi, maka GGL itu sama dengan minus N, kita ubah fluxnya ya menjadi nantinya di sini D, di sini BA ya, kemudian per DT. Oke, sekarang kita ubah apanya nih? Ubah B-nya menjadi persamaan ini ya. Jadi persamaan ini kita substitusi ke dalam persamaan Faraday. Yuk kita masukkan, jadinya nanti kita dapatkan GGL sama dengan minus N ya, DDT dari mu0 N ya, kemudian I A ya, DT sudah ya. Di sini per L. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita perhatikan mu0 ya, mu0 adalah sebuah tetapan, N juga sebuah tetapan karena ini adalah banyaknya kumparan. Kemudian juga A juga tetap, A itu karena luas
kumparan ini ya, luas bidang ini, kemudian pasti dong panjang kumparannya juga kan tetap ya. Jadi mu 0, kemudian N, A, dan L ini dapat kita keluarkan ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan seperti ini, kita pindah ya, kita pindah ke kanan, maka kita dapatkan nantinya GGL sama dengan minus mu 0 di sini N kuadrat ya, N kuadrat A kemudian per L, kemudian di sini ada DI ya, DI dt. Nah, Joseph Henry menyatakan bahwa, nah yang ini ya, yang ini kan semuanya adalah konstanta ya, sebuah konstanta. Maka Joseph Henry mengemukakan ya perumusannya bahwa konstanta ini dapat diubah menjadi sebuah besaran lain ya. Nah, di sini maka muncullah L ya, L yaitu induktansi diri ya, atau induksi, kemudian di sini ada DI dt ya. Jadi muncullah sebuah besaran baru ya, L ini. L disebut dengan induktansi diri ya, yang satuannya itu adalah Henry ya. Karena mengenang jasanya Joseph Henry, maka satuannya disebut dengan Henry atau disingkat saja dengan H besar. Ya, jadi kita memiliki perumusan baru dari GGL induksi ya, bukan hanya GGL sama dengan minus N dc dt, tapi juga GGL itu bisa sama dengan minus L DI dt. Untuk lebih memahami tentang induktansi diri ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kumparan mempunyai induktansi 0,5 Henry. Besar GGL induksi diri yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 0,1 ampere menjadi 0,04 ampere dalam waktu 0,01 detik adalah titik-titik ya. Oke, di sini kita analisis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini diketahui L-nya itu sama dengan 0,5 Henry atau 1/2 Henry. Kemudian di sini perubahan arusnya dari 0,1. Jadi kita dapatkan nantinya I1 itu sama dengan 0,1 ampere, kemudian I2-nya adalah 0,04 ampere. Dalam waktu, nah kalau dalam waktu berarti ini delta T ya sama dengan 0,01 sekon atau 0,01 detik, atau bisa kita tuliskan 10⁻⁻² sekon. Untuk GGL induksi ya, GGL induksi dari induktansi diri kita bisa dua macam nih ya. Jadi dari induktansi diri ini GGL induksi diri ya, GGL induksi diri di sini bisa rata-rata atau bisa sesaat. Jadi kalau GGL induksi yang terjadi sesaat kita dapatkan sama dengan minus di sini L DI dt ya. Kita pakai persamaan diferensial. Tapi kalau untuk yang rata-rata, GGL induksinya sama dengan minus L delta I per delta T. Pada kasus ini kita perhatikan karena di sini delta ya, selama kita pakainya yang rata-rata. Oke, kita cari ya GGL induksinya. Ditanyakan tadi GGL induksinya, GGL akan sama dengan minus L delta I per delta T ya. Kita dapatkan GGL sama dengan minus 1/2 dikali dengan delta T-nya berarti I2 dikurangi I1 ya. I2 dikurangi I1 per delta T. Kita masukkan GGL sama dengan minus 1/2
Kemudian di sini ada I2-nya adalah 0,04 dikurangi 0,1 ya. Di sini dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Oke, kita pindah ke sebelah kanan. Maka nanti GGL-nya akan sama dengan minus 1/2. Oke, yang 10 pangkat minus 2-nya kita pindahkan ke atas. Kita dapatkan nanti sama dengan 10 pangkat 2. Ya, jadi kalau di bawah 10 pangkat minus 2, pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 2. Kita kali ya, di sini 0,04 dikurangi 0,1. GGL akan sama dengan min 1/2. Di sini kita kali-kalikan ya, 100 dikalikan 0,04 itu sama dengan 4, kemudian dikurangi dengan 100 dikalikan 0,1 itu sama dengan 10. Ya, nanti kita dapatkan GGL-nya sama dengan minus 1/2 dikali minus 6. Ya, jadi sama dengan 3. 3 apa? 3 volt. Sehingga jawabannya adalah yang C. Contoh soal nomor 2. Sebuah kumparan dengan induktansi 250 mH dialiri arus listrik yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan 4T kuadrat minus 5 dalam satuan SI. Tentukan besar GGL induksi rata-rata yang timbul dalam kumparan antara T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon. Oke, di sini diketahuinya adalah L ya, diketahui. Nah, di sini yang pertama adalah induktansinya 250 mH. Maka kita tuliskan diketahui L sama dengan 250 mH atau ini sama dengan 250 dikali 10 pangkat minus 3 Henry atau sama dengan 250 dibagi 1000 ya, sama dengan 1/4 Henry. Kemudian I-nya dalam bentuk persamaan 4T kuadrat minus 5 ya. Dalam satuan SI berarti satuannya adalah ampere. Tentukan besar GGL induksi rata-rata yang timbul pada dalam kumparan antara T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon, sehingga delta T-nya itu sama dengan 5 sekon ya. Kita mencari dulu I1. I1 itu pada saat T sama dengan 0. Kita masukkan ya. Jadi kita masukkan ke sini, T-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaannya ini, kita dapatkan nanti I1 akan sama dengan minus 5. Kemudian untuk I2-nya kita cari pada saat T sama dengan 5 sekon. Kita masukkan ya 5 sekon ke persamaan ini, 4 dikalikan 5 kuadrat ya, 25 dikali 4, 100 dikurangi 5 ya, sama dengan 95. Oke, yang ditanya adalah tadi ditanyakan GGL rata-rata ya. Oke, kita pindah ke sebelah kanan. Maka nanti GGL-nya sama dengan di sini minus L delta I per delta T ya. Nah, di sini tanda minusnya tidak kita masukkan dulu ya, karena tadi tanda minus itu hanya menyatakan hukum Lenz saja ya, kita masukkan nilainya saja. GGL sama dengan, oke, kita abaikan tanda minusnya, L kita masukkan 1/4, kemudian delta I-nya adalah tadi I2 dikurangi dengan I1 ya, dibagi dengan T2 dikurangi T1. Oke, kita dapatkan GGL-nya sama dengan 1/4 dikali I2-nya 95 dikurangi minus 5 ya, dikurangi minus 5, ini dibagi dengan 5.
Oke, kita dapatkan GGL sama dengan 1/4 ya, 100 dibagi 5 ya. Oke, kita coret aja di sini habis jadi 20 dibagi 4, GGL-nya sama dengan 5 volt. Sehingga besar GGL induksi rata-rata yang timbul dalam kumparan antara T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon itu adalah 5 volt. Soal nomor 3. Sebuah kumparan dengan induktansi 250 mH dialiri arus listrik yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan 4T kuadrat minus 5 dalam satuan SI. Tentukan besar GGL induksi yang timbul dalam kumparan pada saat 5 sekon. Oke, di sini diketahui L-nya sama dengan 250 milihenry ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ini setara dengan 250 dikali 10 pangkat minus 3 atau 250 dibagi 1000, sehingga kita dapatkan nanti L-nya sama dengan 1/4 Henry. Kemudian I-nya dalam bentuk persamaan ya, I-nya sama dengan 4T kuadrat minus 5 dalam satuan SI. Kemudian tentukan GGL pada saat T sama dengan 5 sekon ya. Sehingga kita dapat pastikan bahwa untuk pertanyaan kali ini yang diminta adalah GGL induksi sesaat pada saat 5 sekon. Oke, GGL induksi ya, GGL induksi sama dengan di sini L DI dt. Kita masukkan GGL sama dengan L-nya 1/4. Kemudian kita turunkan ya I-nya. Di sini DDT dari 4T kuadrat minus 5. Jadi kita dapatkan GGL sama dengan 1/4 dikali dengan 8T ya. Nah, pada saat T sama dengan 5, kita pindah ke sebelah kanan. GGL pada saat T sama dengan 5 sekon itu sama dengan, kita substitusi saja T sama dengan 5 ya ke persamaan ini ya. Kita dapatkan nantinya 1/4 dikali dengan 8 dikali 5 ya. Kita dapatkan nantinya di sini kita coret dapat 2 ya. Sehingga kita dapatkan GGL-nya sama dengan 10 volt. Sehingga besar GGL induksi yang timbul dalam kumparan pada saat 5 sekon adalah 10 volt. Demikian pembahasan kita hari ini tentang induktansi diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.